Puji Tuhan, haleluya, salam sejahtera bagi seluruh keluarga besar GPDI El Shaddai. Terus alami pembaharuan di dalam Tuhan setiap hari. Mari renungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Hari ini kita membaca kitab di Injil Markus pasal 14. Saya akan membaca Markus pasal 14 ayat 3 sampai ayat yang ke-9. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada seorang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu itu? Sebab minyak itu dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku, karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Kalau kita melihat firman Tuhan ini, saya beri tema kasih tulus dan pelayanan yang maksimal. Kasih tulus dan pelayanan yang maksimal. Kita melihat menjelang peristiwa penyaliban, Yesus mengalami suatu momen yang indah. Ketika banyak orang mencari cara untuk menangkap dan membunuh Yesus sang guru dari Nazaret itu, di dalam ayat 1 dan 2 kita bisa membaca ternyata masih ada cinta yang ditunjukkan oleh seorang perempuan. Tindakan perempuan itu merupakan ekspresi kasih dan penghargaan kepada Yesus. Dan kita melihat peristiwa itu terjadi di Betania, di rumah daripada Simon. Di sini dikatakan Simon si kusta. Mungkin Simon ini pernah menderita sakit kusta dan dia sudah disembuhkan oleh Yesus. Ketika Yesus makan bersama-sama dengan orang-orang banyak dan juga murid-muridnya,
Maka datanglah seorang perempuan membawa 1 botol buli-buli minyak narwastu yang harganya mahal. Di sini dikatakan harganya 300 dinar. Kalau orang bekerja waktu itu sehari 1 dinar. Kita melihat perbuatan wanita ini, dan kita melihat wanita ini tidak hanya meneteskan minyak itu 2-3 tetes, tapi dia memecahkan leher botol minyak narwastu itu, kemudian dipecahkan dan dituangkan semuanya ke atas kepala daripada Yesus, sehingga bau minyak narwastu itu tercium oleh seluruh ruangan itu. Orang-orang yang tadinya tidak menghiraukan Yesus karena bau minyak narwastu itu, maka pandangan mereka diarahkan kepada Yesus. Kita melihat perbuatan perempuan ini luar biasa. Kalau di Injil yang lain dikatakan perempuan ini adalah Maria Magdalena yang pernah ditolong oleh Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Injil Lukas 8 ayat yang pertama, tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, memberitakan Injil kerajaan Allah. Ke-12 murid bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena. Kita melihat Maria ini pernah ditolong oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan dari roh-roh jahat. Maka menjelang kematian daripada Yesus, dia ingin berbuat sesuatu yang berguna, yang menyenangkan hati Yesus. Kita melihat walaupun perbuatan perempuan ini, perbuatan Maria Magdalena ini dianggap oleh Yudas dan orang-orang banyak itu adalah hal yang tidak baik, pemborosan. Karena minyak narwastu itu harganya 300 dinar. Orang bekerja sehari 1 dinar. Itu merupakan satu pemborosan. Tetapi bagi Yesus tidak ada pemborosan, karena menjelang Yesus berkata, kalau orang-orang miskin selalu bersama-sama dengan kamu. Kalau kamu mau memberi sewaktu-waktu bisa. Tetapi Yesus tidak akan selalu bersama-sama dengan kamu. Menjelang kematian daripada Yesus, maka dikatakan bahwa perbuatan perempuan ini adalah perbuatan yang sangat baik, yang sangat terpuji. Akan tetapi bagi Yesus, tindakan itu merupakan perbuatan kasih yang jauh dari pemborosan. Minyak mengingat hari kematiannya, menurut Yesus, menolong orang-orang miskin itu bisa sewaktu-waktu. Di dalam ayat 9 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Kita melihat kasih, cinta kasih tulus sesungguhnya akan mendorong seseorang untuk mempersembahkan yang terbaik. Kita sebagai jemaat Tuhan, kita teringat cinta kasih Tuhan begitu besar, sudah menyelamatkan kita. Kalau saya ingat sebenarnya saya harus binasa,
Karena dalam usia saya masih remaja, waktu itu saya sudah ambil keputusan untuk kembali ke Cina untuk menjadi seorang dokter di sana, akan berjuang untuk negara. Tapi ternyata semua yang saya buat, paspor saya tidak keluar, teman-temannya semua 50, 49 keluar. Hanya punya saya sendiri yang tidak keluar paspornya. Tuhan itu begitu cinta. Saya berhutang nyawa kepada Tuhan. Kalau seandainya saya di Cina sekarang, saya tidak akan menjadi orang Kristen. Dan saya akan binasa. Itu sebabnya kenapa Tuhan punya rencana untuk saya menjadi dokter, yaitu untuk mengobati orang-orang yang menderita susah dan sebagainya. Saya baru tahu rencana Tuhan begitu indah. Saya sudah berhutang budi kepada Tuhan. Apa yang dapat kita balas untuk segala kebajikannya? Di dalam Roma pasal 12 ayat 1. Apa yang harus kita balas untuk kebajikan Tuhan? Tidak ada. Walaupun seluruh hidup kita serahkan kepada Tuhan, tapi itu tidak dapat membalas kasih Tuhan kepada kita. Maria Magdalena melakukan satu hal yang baik. Dia sudah mengorbankan uangnya. Mungkin dia sudah bekerja lama untuk membeli minyak narwastu itu, tetapi itu menyenangkan hati Tuhan. Walaupun dikomplain oleh banyak orang, dia tidak peduli. Dari tindakan perempuan itu kita bisa belajar bahwa kasih tulus bisa menjadi daya dorong bagi kita untuk melayani Tuhan. Jadi di dalam kita melayani Tuhan ada kasih yang tulus, sebaik dan semaksimal mungkin. Karena kesempatan untuk itu terbatas, apa yang kita bisa lakukan itu terbatas. Semasa kita masih muda, lakukan itu dengan setia. Saya dulu pas masih muda, ada seorang bapak yang sudah tua saya besuk, dan dia berkata, "Cuk, untung kamu dari muda sudah melayani Tuhan." Nah, itu sebabnya mari kita bersyukur kepada Tuhan, layani Tuhan dengan baik seperti Maria Magdalena, seperti perempuan itu. Apa yang sudah kita terima dari Tuhan, biarlah kita juga mau melakukan untuk Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Sebelumnya, terima kasih telah mengikuti renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat kita semuanya. Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat dan kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui cas WhatsApp di nomor 081327420088. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, kami mengucapkan syukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar, mengajar kepada kami. Engkau sungguh baik, Engkau sudah menyelamatkan kami, Engkau sudah tolong kami. Biarlah di dalam hidup kami yang ada ini, kami boleh pakai untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Apa yang dapat kami lakukan? Ajar kepada jemaat-Mu dengan setia melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati Ibu Gembala kami, Susan Malino. Tuhan, pakai beliau makin hari makin heran untuk membawa jemaat-Mu ini semakin dewasa di dalam kerohaniannya.
berikan kekuatan, kesehatan, juga multimedia yang dengan setia melayani Engkau, melayani kami. Tuhan berkati, balas dengan lipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sudah dengar dan jawab doa kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau menyediakan pertolongan bagi orang yang hidup jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orang yang setia. Tolong keluarga besar GPDI El Shaddai hidup di dalam janji-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin.